Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisa Wabildanuha dengan NIM 235338112 dari kelas Teknik Informatika 3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer. Yang pertama ada Cisco iOS Access atau akses Cisco iOS. Kemudian ada operating system atau sistem operasi. Perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Kemudian ada GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, Apple iOS, atau Android. Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Kemudian, purpose of an OS atau tujuan dari OS sendiri. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan mouse untuk membuat pilihan atau menjalankan program. Selanjutnya, memasukkan teks yang berbasis teks perintah. Kemudian, melihat output pada monitor. Kemudian ada akses method atau metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default, saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Yang selanjutnya ada Terminal Emulation Programs atau program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial atau port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Selanjutnya ada iOS Navigation atau navigasi iOS. Yang pertama ada Primary Command Modes. Di topik sebelumnya kamu belajar tentang semua network device yang membutuhkan OS dan bagaimana cara mengonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Kemudian ada configuration mode and subconfiguration modes atau mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang memengaruhi pengoperasian secara keseluruhan. Selanjutnya ada contoh video mode perintah utama CLI iOS atau iOS CLI Primary Command Modes. Di sini kita dapat memulai untuk melihat videonya. Untuk kemudian navigate between iOS modes atau navigasi antar mode iOS. Sebagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user access mode ke privilege access mode digunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege exit mode untuk kembali ke user exit mode. Exit mode istimewa terkadang disebut mode aktifkan. Kemudian ada video di bawah ini yang dapat kita lihat. Selanjutnya, note about syntax checker activities.
Jika kamu belajar bagaimana cara mengubah device konfigurasi, kamu mungkin akan mulai dari penyimpanan non-production environment sebelum menggunakan equipment sesungguhnya. Syntax checker atau pemeriksa sintak. Navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaks untuk navigasi antara baris perintah iOS di saklar. Kemudian ada the command structure atau struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas tentang basic struktur yang bertujuan untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Di bawah ini mungkin ada gambar contoh alur grafik. Kemudian ada iOS Command Syntax Check atau pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen. Untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola, format yang harus digunakan saat melakukan suatu perintah. Kemudian ada iOS Help Features atau fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bantuan yang tersedia, bantuan yang sensitif atau peka, konteks, dan pemeriksaan sintaks perintah. Di bawah ini ada video yang menjelaskan tentang materi sebelumnya. Kemudian ada hotkeys and shortcuts atau tombol dan pintasan. Kemudian ada video yang menjelaskan tentang hotkeys and shortcuts. Selanjutnya ada packet tracer navigate the iOS atau packet tracer yang menavigasi iOS. Di aktivitas ini kamu mungkin akan mempraktekkan skill untuk navigasi Cisco iOS. Selanjutnya ada konfigurasi perangkat dasar. Yang pertama nama perangkat. Kemudian pedoman kata sandi, penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi perangkat jaringan, termasuk router yang harus memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Kemudian konfigurasi kata sandi saat pertama kali terhubung ke perangkat, beberapa mode dalam akses pengguna, mode ini diamankan menggunakan konsol. Selanjutnya pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Di bawah ini ada video akses administratif aman untuk menuju ke switch. Selanjutnya pemeriksa sintaks konfigurasi dasar perangkat. Selanjutnya ada simpan konfigurasi. File konfigurasi mengubah konfigurasi yang berjalan jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan. Dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Kemudian menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Kemudian packet tracer atau configure initial switch settings. Dalam aktivitas ini Anda akan melakukan konfigurasi dasar switch. Anda akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan kata sandi transkripsi dan teks biasa. Anda dapat mempelajari cara konfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Selanjutnya port dan alamat. Yang pertama alamat IP. Pengguna alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi di bawah ini. Kemudian antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat
pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kemudian ada beberapa contoh-contoh soal. Untuk selanjutnya, konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda memerlukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau melepon mereka, perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Kemudian pemeriksa sintaks. Anda dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Kemudian konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet harus dikonfigurasi dengan SVI. Untuk mengonfigurasinya pada switch, gunakan perintah konfigurasi global atau interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka visual. Kemudian implementasi konektivitas dasar. Dalam aktivitas ini, pertama-tama Anda akan melakukan konfigurasi switch dasar. Kemudian Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Kemudian ada verifikasi konektivitas. Aktivitas video atau uji tugas antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan menggunakan pengalamatan IP. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda karena berguna mengonfigurasi perangkat. Jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasinya berfungsi, Anda akan melanjutkan proses ini dalam topik ini. Kemudian ada aktivitas video, uji konektivitas dari ujung ke ujung. Bawah ini ada beberapa contoh yang dapat kita lihat dari perintah ping yang dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web internet. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.